Baik, selamat datang di Lontar Podcast, ruang berbagi kisah inspiratif anak muda Manggarai Barat, dan saya Matius Sekius. Hari ini kita akan mendengarkan kisah inspiratif anak muda dari Desa Ngorang, dan selama kuliah ia sudah menekuni bidang wirausaha, dan setelah menyelesaikan perguruan tinggi, ia mantap membangun bisnisnya. Seperti apa perjalanannya dan bagaimana tantangannya, dan yang lebih penting lagi adalah apa yang kita bisa petik dari pelajaran atau perjalanan hidupnya. Langsung saja kita sambut Saudara Faisal Bakri. Selamat datang di Lontar Podcast. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Ya. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa yang mendorong Anda untuk memulai usaha sejak kuliah? Oke, baik. Terima kasih Lontar Galeri sudah mengundang saya di acara podcast pada kesempatan malam hari ini. Jadi yang pertama, motivasi bagi saya dan seluruh sahabat semua bahwa ternyata berbisnis itu bukan hanya saja soal bagaimana cara mencari uang, tapi bagaimana cara saya dan teman-teman semua mengubah mindset agar tidak selamanya kita hidup di bawah tangan atau ketiak orang lain. Ya, begitu, betul. Lalu saat memulai usaha setelah kuliah, apa ada tantangan dari keluarga atau lingkungan sekitar? Ya, alhamdulillah sampai saat ini seluruh keluarga, sahabat dan teman-teman sangat mendukung dengan apa yang saya kerjakan. Wah, ini luar biasa sekali ya. Jadi memang penting bahwa sebagai pelaku usaha itu butuh support dari keluarga, butuh support dari lingkungan, dan itu yang paling penting. Lalu bagaimana Anda membangun kepercayaan pelanggan? Ya, saya kira dalam berbisnis, semua apapun bisnisnya, entah itu di properti, jual beli barang, atau mungkin pedagang kaki lima sekalipun, semuanya pasti ada trik bagaimana cara menjual. Yang pertama, teman-teman ketika berada dalam posisi sebagai penjual, semua pembeli akan hadir di tempat kita ketika cara kita melayani pelanggan, cara melayani customer dengan sangat baik. Ya, baiknya seperti apa? Misalkan ada terjadi banyak fakta. Ya, misalnya di satu tempat harganya 5.000 dan di satu tempat juga lain harganya 6.000. 6.000 ini cenderung lebih mahal, namun karena dia memiliki pelayanan yang bagus dan penjualnya pun ramah, saya kira semua orang akan memilih ke yang harga 6.000 ini. Ya, kira-kira begitu. Betul sekali. Dan mungkin bisa spill dulu untuk ke usaha-usahanya, kira-kira apa usahanya selama ini? Oke, baik. Jadi kurang lebih hampir 6 tahun terakhir, ya, sejak di bangku kuliah, saya menjalankan banyak aktivitas dan bergelut di dunia bisnis. Ya, dulu waktu di kuliahan saya pernah membuka kafe kecil-kecilan, walaupun yang mungkin bisa dikatakan kafe kaki lima ya. Dan seiring berjalan waktu, makin banyak ilmu, makin banyak pengetahuan, banyak relasi, banyak sahabat dan lain sebagainya. Akhirnya saya memilih untuk berbisnis elektronik, ya, dalam hal ini handphone. Ya. Jadi kenapa saya melihat handphone ini sangat bagus untuk dipasarkan, ya, bahwa hampir kebutuhan gadget, handphone ini seperti kebutuhan makanan. Saya kira begitu ya. Wah, ini luar biasa sekali bahwa sejak kuliah memang sudah terjun di dunia usaha melalui usaha minuman atau makanan. Dan menurut saya ini menarik sekali ya. Mahasiswa sudah mentalnya memang sudah mental entrepreneur. Ini luar biasa sekali, dan ini patut untuk teman-teman mahasiswa juga untuk bisa mencontohkan lah. Lalu bagaimana Anda menyesuaikan usaha dengan tren dan kebutuhan pasar di Manggarai Barat? Ya, baik. Kembali ke Labuan Bajo. Ya, dulu saya memulai usaha ini di Kota Mataram. Dan setelah saya berada di Labuan Bajo, selesai menyelesaikan
program studi S1 saya, Ya. saya melihat peluang jual beli handphone ini ternyata tidak hanya di Kota Mataram, tidak hanya di tempat saya tinggal waktu kuliah. Nah, bagaimana cara kita menyikapi, bagaimana cara agar tetap mengikuti trending topik yang ada? Ya. Saya kira banyak evaluasi, banyak cara saya agar semua yang bisnis yang saya jalankan itu berjalan dengan baik dan lancar. Contoh yang pertama, yang walaupun ini hampir di luar nalar cara berpikir teman-teman semua. Contoh yang pertama bahwa saya pernah menjual jasa, dalam hal ini jasa sewa handphone. Jasa sewa handphone. Ini saya ingin menyampaikan ke teman-teman semua, hampir di wilayah Labuan Bajo, Manggarai Barat, jasa sewa handphone itu mungkin belum pernah ada. Di Kota Bima pun belum pernah ada. Namun saya melihat peluang ini itu karena beberapa faktor. Mungkin yang pertama, Labuan Bajo dengan wisata premiumnya ini mungkin membutuhkan alat-alat dokumentasi. Dalam hal ini mungkin ada handphone, misalkan keterbatasan gadgetnya, itu bisa menjadi peluang. Saya kira begitu. Wah, ini menarik teman-teman, karena tidak sekedar melihat tren, tetapi bagaimana menciptakan tren. Ini menarik karena saya secara pribadi juga tidak kepikiran sampai di situ ya. Misalkan kebutuhan-kebutuhan rekaman atau apa yang pasti kan itu butuh kamera yang bagus, dan banyak orang yang belum melirik potensi ini selama ini, sehingga menurut saya ini keren sekali. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Anda menggunakan strategi pemasaran tertentu, misalkan media sosial atau menggunakan komunitas lokal? Oke, baik, mungkin melalui podcast ataupun wawancara malam hari ini saya ingin menyampaikan ke teman-teman semua bahwa ternyata kita berjualan, berdiam diri saja, buka stand di depan halaman rumah, itu tidak akan cukup untuk membuat produk atau brand kita dikenal oleh banyak orang. Betul. Saya ada satu akun Instagram, ada juga akun Facebook, dan berbagai media sosial. Diusahakan kita sebagai teman-teman bisnis untuk selalu up di semua media kita, karena memang dunia 4.0 ini menuntut kita untuk aktif di dunia IT, bagaimana mencari uang di dunia media sosial. Maka saya pasarkan semua produk saya, charger sekalipun saya pasarkan di akun media sosial saya. Gitu. Wah, ini menarik ya, bahwa di era digitalisasi bahwa penting sekali bagaimana digitalisasi produk dan digitalisasi jasa, sehingga ketika misalkan kita berwirausaha tanpa melakukan pendekatan ini, mungkin ini jadi persoalan juga. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana Anda membangun mindset untuk tetap bertahan dan berkembang di dunia wirausaha? Baik. Jadi berbisnis itu tidak hanya sekedar menjual barang. Jadi dalam dunia bisnis kadang ada kopinya, ada pahitnya, kadang ada susunya, ada manisnya. Betul. Jadi para owner apapun bisnisnya itu dituntut untuk banyak kreativitas, banyak hal yang dilakukan agar kita tidak stagnan, mati di tempat. Misal dalam dunia bisnis, kebanyakan di awal-awal tahun, misalkan bulan Januari, Februari, itu hampir daya minat pembeli mungkin berkurang, walaupun tidak semua lokasi. Namun itu yang saya alami beberapa dekade terakhir. Biasanya bulan 1, 2, 3 itu memang bulan-bulan sepi bagi para pebisnis. Apa saja, di wisata kuliner, di barang elektronika, atau mungkin termasuk homestay dan sebagainya. Kira-kira begitu yang saya lihat. Dan menariknya adalah kreativitas, inovatif dan adaptif. Jadi kita harus adaptasi terhadap situasi, kreativitas, bagaimana merespon. Karena seperti yang dijelas tadi bahwa HP saja bisa disewa. Artinya ini butuh kreativitas tinggi untuk bisa melihat peluang itu. Itu yang menarik dari. Jadi
sebagai pembisnis bukan saja, kembali ke tadi, bukan saja soal menjual barang, Ya, betul. akan tetapi bagaimana mindset, cara berpikir pebisnis itu sendiri Betul. tidak stagnan, tidak mati di tempat. Ya. Karena memang itu resiko berbisnis. Ya, ada orang yang sudah mengeluarkan puluhan bahkan ratusan juta modal. Betul. Betul. Ya, tiba-tiba Ya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan nggak laku-laku barangnya. Di situ para pebisnis diuji mentalnya. Lalu apa yang menurut Anda bisa dilakukan oleh anak muda lain yang ingin berwirausaha tapi masih ragu? Ya, jadi buat teman-teman semua, para rekan seumuran saya yang masih muda, ataupun teman-teman yang ingin bergelut di dunia bisnis, saya ingin sampaikan bahwa bagaimana kamu di tahun 2040, bagaimana kamu di masa tua, itu akan ditentukan bagaimana kreativitasmu hari ini. Ya, betul. Dan menariknya adalah usia produktif kita itu ya memang di usia di bawah 40. Ya, usia-usia kita ini usia-usia yang memang harus berada di usia kepahitan. Ya, Hingga nanti di 40-an ke atas, hasil dari kepahitan berkepanjangan nih 20 tahunan ini, itu kita bisa rasakan di 40 tahunan. Sehingga masa tua kita itu masa yang sangat luar biasa. Iya. Gitu. Dan bagusnya adalah di usia di bawah 40 itu kan tenaga kita masih kuat, kita masih agresif, dan kita maksimalkanlah di usia-usia seperti ini. Lalu pertanyaan penutup, bagaimana Anda melihat masa depan usaha Anda dan apakah ada rencana ekspansi atau inovasi ke depan? Ya, saya kira semua pebisnis buka warung kecil pun itu pasti ada niat untuk ekspansi, untuk membesarkan usahanya, entah itu dengan buka cabang kah, atau mungkin rehabilitasi tempat kah, agar tempatnya lebih besar lagi dan lain sebagainya. Jadi saya punya mimpi besar untuk tetap konsisten di dunia bisnis saya, karena memang hampir ya 2020 ke atas semua orang, bahkan semua masyarakat di Indonesia itu aktif di dunia maya. Dalam hal ini misalnya Facebook ya. Dengan menggunakan Facebook, tentu semua orang dituntut untuk memiliki gadget. Maka saya kira di 2027 ke atas, kebutuhan gadget ini mungkin hampir seperti kebutuhan air minum yang tidak bisa ditinggalkan dalam sehari, kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi setiap anak muda punya pilihan, menunggu peluang atau menciptakan peluang. Dan hari ini kita bisa mendengarkan bahwa saudara Faisal Bakri tidak memilih jalur yang aman. Jadi memilih situasi atau pilihan yang lebih pahit, tetapi ini sangat bermakna. Dan berwirausaha bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi bagaimana bertahan dalam situasi sulit, bertahan dalam situasi apapun, tetapi mimpi-mimpi kita tetap harus diperjuangkan. Betul. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya hanya di Lontar Podcast, tempat berbagi kisah inspiratif, dan salam hangat dari Nggoran, Labuan Bajo. Terima kasih, luar biasa.